melakukan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya nanti di kelas ini ya. Ini ya. Kemudian Bu Mimi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Mimi. Yang pertama Bu Mimi, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mimi capai nantinya? Tujuan saya, Iya. ya berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti saya menayangkan video ya, melalui tayangan video peserta didik dapat membedakan macam-macam bentuk magnet secara bertahap. Nah, yang kedua, melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat mengidentifikasi ya sifat cinta magnet yang benar. Yang ketiga, melalui praktikum peserta didik dapat mengelompokkan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Oke, baik. Berarti nanti akan ditayangkan sebuah video ya. Dari video itu kemudian anak-anak melakukan praktikum tentang magnet ya. Baik, Bu ini. Kemudian untuk area pengembangan, kira-kira apa yang akan digunakan, apa yang akan Bu Mimi lakukan nantinya yang akan dicapai di area pengembangan tersebut? Ya, untuk pengetahuannya itu ya, misalnya ada pengetahuan biasanya siswa dan keterampilan itu di sini saya ingin mengajarkan kepada siswa tentang pengelompokan benda ya magnetis dan non-magnetis. Yang kedua, siswa tahu apa itu magnet, fungsi magnet dan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Oh ya, baik. Berarti area pengembangan yang ingin Bu Mimi capai itu di pengetahuan dengan keterampilan ya Bu Mimi ya. Baik, kemudian Bu Mimi, kira-kira untuk strategi, kemudian untuk model dan pendekatan apa yang akan Ibu lakukan nanti ketika observasi di dalam kelas? Oke, untuk strategi sendiri saya gunakan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana adanya pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Kalau untuk modelnya Bu Mimi? Ya, saya menggunakan model masalah, pembelajaran berbasis masalah ya. Kalau untuk Pendekatannya, saya di sini kan menggunakan metode seperti diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penulisan. Nah, berarti strategi yang digunakan nanti yaitu diferensiasi, yang mana ada pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa ya. Kemudian ada model di sini yang digunakan pembelajaran berbasis masalah, itu juga dengan pendekatan, ada tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok dan sebagainya ya. Baik Bu Mimi, kira-kira untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya gimana Ibu? Untuk media sendiri, yang pertama saya memakai fokus, ya, di mana itu saya tampilkan video-video menggunakan PKPD juga, ya, pada saat pembelajaran kelompok mereka, ya, dan juga menggunakan PowerPoint. Oh ya. Berarti ini sudah dipersiapkan atau seperti apa itu? Itu sebelum kita tampilkan pasti kita kan mempersiapkannya dulu kan terlebih dahulu. Berarti di sini ada fokus, PKPD, laptop, kemudian ada magnetnya juga atau seperti apa? Ada magnetnya, ya. Pastinya ada magnet ya Bu ya, karena dia tentang magnet gitu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin hari apa, kemudian jam berapa gitu? Kalau nanti akan kita adakan ya pembelajaran tersebut akan kita adakan di minggu depan di hari Senin, jam pembelajaran 1 dan 2. Oke, baik ini insya Allah nanti di hari Senin depan jam 1 ke 2 ya, saya akan masuk ke kelasnya Bu Mimi untuk melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Mimi lakukan kepada anak-anak ya. Nah nanti ketika setelah melakukan observasi itu kita akan mengadakan lagi bincang-bincang ya Bu Mimi seperti ini, yaitu pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Bu Mimi. Nah insya Allah itu akan kita lakukan nanti setelah ada selesai ya observasi yang kita jalankan. Nah kira-kira Bu Mimi, sebelum kita mengakhiri pra observasi kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini saya mendapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nantinya, dan itu saya sudah persiapkan ya sebelum kita menyampaikan tampil sama-sama nantinya. Oke, baik Bu Mimi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan alur-alur yang sudah ditentukan, dan juga itu nanti akan menjadi lebih baik dengan semua persiapan yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih banyak Bu Mimi atas waktunya.
semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulaikan pelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu ya. Doa dimulai. Kembali. Nah, mudah-mudahan dengan kita suruh belajar kita berdoa ya untuk apa nak? Supaya pembelajaran hari ini itu berkah ya nak ya. Dan apa materi yang telah kita sebutkan tadi itu masuk ke dalam kepala kita, ingat lagi ya, tidak mudah lupa. Oke. Nah, coba lihat kiri kanan. Kira-kira ada yang tidak datang hari ini nak? Ada. Siapa? Suka ya? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Aku mau tanya dulu boleh? Apakah di rumah kalian ada kulkas? Ada. Biasanya kulkas itu untuk apa ya? Mendinginkan makanan apa lagi? Apa lagi? Untuk apa? Anak-anak. Tepuk semangat. Kira-kira untuk apa kita belajar ini? Nah, yang pertama, melalui tayangan video, kalian dapat membedakan macam-macam bentuk magnet dengan benar. Kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. Sekarang ibu akan memutarkan video tentang magnet. Nah, nanti ketika ibu memutarkan video, kalian perhatikan baik-baik ya nak ya. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ibu tanyakan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. 1. Magnet dapat menarik benda. Magnet dapat menarik benda lain yang berasal dari bahan logam. Akan tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Bahan logam yang memiliki daya tarik yang tinggi oleh Ya, tadi ibu sudah menayangkan video tentang apa? Magnet. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu magnet nak? Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira logam magnet itu berasal dari mana? Ayo, tunjuk tangan. Nah,
kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok. Mari, nama kelompok 3, kelas 5. Nama anggota Alif, Aukal, Al, Farisi, Pro. Mari amati gambar di bawah ini. Ingkari dan kelompokkan gambar-gambar berikut berdasarkan pengelompokannya, termasuk benda magnetik atau magnetik. Benda magnetik, kegiatan sehari-hari yang membutuhkan magnet. Menyetrika baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu apa itu magnet? Sudah. Ayo, apa itu magnet? Ya. Sekarang ibu akan membagikan nomor kalian. Ini dikerjakan secara individu ya, Nak ya. Namanya dibuat ya. Iya, yang dicontek, yang benar jawabannya dipilih. Mau tanya boleh? Bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang? Benar senang? Alhamdulillah. Apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Simpulannya adalah apa, Nak? Magnet adalah benda yang memiliki saya. Jadi tadi adalah bola bengong jepang dari Aceh. Nah, Nak, dari semua materi ini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, ada pertanyaan dari Rizka. Apakah mampu kita lanjut? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, bisa. Iya, pintar ya. Bisa magnet itu bisa dihancurkan apabila dia jatuh dan dia pecah dia ya. Dan kemudian bisa dihancurkan oleh benda keras seperti palu. Sudah mengerti semuanya? Oke, tepuk tangan buat Syakira. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran hari ini itu bermanfaat buat kita semua dan kalian bisa mengingatnya sampai kapanpun. Ya, tidak hanya di hari ini saja, tapi seterusnya juga. Ya, jangan lupa di rumah kalian belajar juga. Ya, Nak ya. Nah, untuk itu ya seperti biasa ya sama doa. Jadi kita berdoa dulu ya, Nak ya. Nah, Alif, boleh pimpin doanya, Nak? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu ya. Doa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Enal hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Bu Enal apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Mimi. Oke, baik Bu Mimi. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran observasi ya, pembelajaran tentang magnet, di mana saya sudah melihat langsung bagaimana pembelajaran yang Bu Mimi sajikan di kelas kepada anak-anak gitu ya. Nah, kemudian saya melihat pembelajaran yang Bu Mimi lakukan sudah sesuai alur yang di modul yang direncanakan di awal. Kemudian Bu Mimi, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan kepada Bu Mimi terkait dengan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Baik. Yang pertama Bu Mimi, pastinya setelah melaksanakan proses observasi ya, pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu Mimi terkait dengan telah terlaksananya, telah berjalannya proses observasi di kelas Bu Mimi? Alhamdulillah seperti biasa setiap hari kita ke kelas mengajar. Ya kalau misalnya materi yang sudah kita sampaikan ya alhamdulillah kan lega. Cuma pada awalnya ya masih ada kekhawatiran yang mana ada mungkin ada kendala-kendala ya. Tapi alhamdulillahnya semua Lancar ya, alhamdulillah. Pasti khawatir ya Bu Mimi Iya, ya di pasti. awalnya. Namun ketika setelah kita melaksanakan ternyata nervousnya itu hilang Iya, gitu ya. Baik, benar-benar. Kemudian Bu Mimi, boleh diceritakan kembali area pengembangan yang telah dilakukan, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Bu Mimi lakukan dan sudah berjalan di observasi kemarin. Baik, untuk area pengembangannya seperti yang pernah saya katakan bahwa saya menggunakan dua area, yaitu area pengembangan di area pengetahuan dan di area keterampilan. Nah, pada area pengetahuan ya, saya melihat kemampuan itu sejauh mana mengetahui ya dengan saya membagikan lembar kerja siswa kan, secara individu ya. Sedangkan melalui area keterampilan saya melihat dari cara kerja mereka di kelompok ya, tentang kekompakannya ya kan, kerjasamanya gitu kan bukan. Oke, baik. Kemarin sudah melaksanakan di area pengetahuan sama keterampilan Bu Mimi ya. Baik Bu Mimi, area pengembangan apakah yang sudah berjalan dengan baik Bu Mimi? Area yang saya ini alhamdulillah dua-duanya ya. Dua-duanya walaupun ada beberapa sedikit kekurangan, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Yang berjalan dengan baik di area bagian apa tuh Bu Mimi? Pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Di keterampilannya seperti apa itu Bu Mimi? Di keterampilannya kan ada beberapa sedikit kendala ya, dimana masih ada beberapa siswa ya, nggak semua siswa itu yang kurang aktif. Namun itu sudah ditutupi sama kawan-kawan yang lain. Nah, tadi Bu Mimi sampaikan ada kendala ya. Nah, kira-kira kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran? Kendalanya itu kayak seperti tadi kan bukan siswa yang kurang aktif, ada beberapa, cuman kebanyakan itu siswanya aktif dalam. Alhamdulillah ya, ada siswa yang aktif, namun ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya. Ya mungkin karena mereka berpikir bekerja dalam kelompok, ketika kawannya sudah bekerja dia tidak ikut lagi bekerja gitu ya. Benar sekali. Nah, kemudian Bu Mimi, ini kan kita melihat ada kendala yang tadi, pastinya kita akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira kapan Bu Mimi akan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi? Insya Allah nanti secepatnya ya kita lakukan ketika ada materi-materi selanjutnya. Oke, berarti akan dilaksanakan secepatnya ya Bu Mimi. Baik, nah semoga kendala-kendala yang tadi yang dihadapi, kemudian ada siswa yang kurang aktif di kelompoknya, itu akan teratasi di pembelajaran berikutnya ya, sehingga siswa tersebut akan menjadi lebih aktif lagi, kemudian mereka saling bekerja sama, berkolaborasi di kelompoknya Bu Mimi ya. Baik, dari hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin juga, mungkin sedikit saran ya Bu Mimi ya. Secara garis besar alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan modulnya. Namun saya melihat di bagian praktikumnya Bu Mimi. Nah, di bagian praktikum belum terlihat adanya praktek untuk magnetnya. Nah, gitu. Tetapi ketika Bu Mimi contohkan di depan itu sudah terlihat bagaimana magnet yang U dengan yang S itu jika didekatkan apa yang terjadi dan sebaliknya. Nah, mungkin itu nanti bisa dilakukan proses perubahan menjadi yang lebih baik ya Bu Mimi. Baik, Baik, sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
Terima kasih banyak Bu Mimi Sama-sama, atas Ibu. kesempatan kita, mulai dari kita praobservasi, kemudian saya ikut dengan Bu Mimi untuk melaksanakan proses pembelajaran, dan sampai pada hari ini kita telah melaksanakan proses pasca observasi ya. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi untuk Bu Mimi dan untuk saya juga pribadi ya. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.